Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Seperti yang lazim pada hari raya itu, seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran, dan Yusuf melihat dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama kita mendengar di sana kisah mengenai Samuel. Di sana diungkapkan Hana dan Elkana. Hana seorang ibu yang memohon kepada Allah supaya diberi kesempatan untuk melahirkan anak. Elkana adalah suaminya, dan betul dia bisa untuk hamil dan melahirkan Samuel. Anaknya cuma 1, Samuel itu. Tetapi karena janjinya kepada Allah bahwa ini adalah anugerah dari Allah, dia mau mengembalikan kepada Allah. Dia konsekuen. Setelah disapit cerai susu, dia menyerahkan Samuel ke bait Allah. Baik, kita bisa melihat ini anak satu-satunya. Hampir sama, mirip. Kita bisa melihat di sana keluarga kudus Nazaret. Yusuf dan Maria hanya punya anak 1, Yesus. Kan diserahkan juga ke bait Allah. Dan seolah-olah Tuhan Yesus itu menggodai orang tuanya, membuat orang tua 3 hari panik, ya. 3 hari panik karena apa? Mencari dia. Umur 12 tahun, diajak ke ibu kota Yerusalem dari Nazaret, wong desa. Mereka mencari itu 3 tahun gelisah, 3 hari gelisah untuk mencari itu, dan dia menemukannya. Jadi kita bisa melihat nantinya mereka pun juga menyerahkan Tuhan Yesus demi kepentingan manusia semua. Anaknya tunggal tapi diserahkan kepada kematian juga. Nah, sekarang ibu, bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dari 2 bacaan ini menginspirasi kita. Begini, dari teman-teman yang ada di Bali dikatakan bahwa besok itu yang namanya Ketut itu menjadi orang yang langka.
Kedut itu artinya kan anak nomor 4. Nah, keluarga-keluarga zaman sekarang masing-masing hanya mau untuk melahirkan dan mendampingi anak hanya 1 atau 2. Sehingga yang namanya kedut itu nanti akan punah. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat ini berita itu seolah-olah menjadi guyonan, tetapi menjadi refleksi bagi diri kita. Oh iya ya, orang zaman sekarang itu seperti itu. Beberapa calon pengantin yang pada saat saya kanonik juga saya bertanya, besok kamu mau kalau punya anak berapa? Jawaban mereka 1 atau 2. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, mereka hanya memikirkan perkosone didik anak. Tetapi mereka mikir nggak kalau misalnya kami para Romo itu mati. Romo Pung sudah tua, 75 tahun, sekarang opnam karena fisik dan raganya lemah. Romo Triatmoko sudah tahun ini sudah 61. Saya hampir 60. Kok nek mati sing ganti anak sopo? Pertanyaan tersendiri. Sing arep dadi Romo sopo? Apakah besok itu Romo itu menjadi barang langka, seolah-olah menjadi uskup, lalu nanti yang dikirim ke gereja-gereja paroki adalah semacam prodiakon yang tidak misa, sehingga misa menjadi barang yang langka. Lalu antrian untuk minyak suci itu ada panjang sekali mungkin, karena prodiakon kan nggak boleh memberikan minyak suci, sehingga akan ada banyak umat yang terlantar dalam pemberian sakramen. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka pertanyaan lebih lanjut lagi, anak sopo sing arep disumbangke nggo gereja? Baik, atau lebih baik kita nggak usah mikir, atau saya yang nggak usah mikir ya, karena toh nanti 20 tahun atau 25 tahun saya toh tidak hidup lagi, saya nggak tahu lagi, serahkan kepada Tuhan. Apakah jawabannya harus begitu ya? Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang kalau kita bisa melihat di sini, Tuhan Yesus mau untuk melakukan itu karena kehendak Bapa. Nah, sekarang bagi diri kita, kenapa Tuhan Yesus mau seperti itu? Karena dia sadar betul bahwa Allah, walaupun dia adalah putra Allah, namun dia taat untuk memperlihatkan diri bahwa dia putra Allah. Harus ada unsur Allah dalam dirinya, dan dia juga mampu untuk bisa membawa kehendak Allah untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia putra Allah. Sekarang pertanyaan yang mirip saya tanyakan kepada panjenengan. Panjenengan dengan dibaptis diangkat menjadi anak-anak Allah, benar? Yakin? Sikap kita, tingkah laku kita, ketaatan kita kepada Allah menunjukkan enggak bahwa kita adalah anak Allah? Layak enggak disebut anak Allah? Layak enggak disebut anak Allah? Kalau sekarang kok dari menang? Nah, maka kita bisa melihat dia walaupun anak Allah, tetapi yang luar biasa kerendahan hatinya. Dia mau taat kepada Yusuf dan Maria. Taat, dan dia mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Yusuf dan Maria. Saya mau tanya lagi dalam diri kita masing-masing, kok Tuhan Yesus bisa taat seperti itu? Sing ngajari sopo? Role modelnya siapa? Dan kita tahu model dari Tuhan Yesus adalah bundanya Maria. Sikap, tutur kata maupun tindakannya ini betul-betul menurun di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi ada model. Kalau ada model seperti itu, kita bisa mengandaikan kedekatan Tuhan Yesus dengan ibunya.
Bagaimana ibunya bisa membawakan dirinya menjadi role model bagi anaknya. Sekarang, kalau zaman kita sekarang, siapa role model anak-anak zaman sekarang? Halo? Kadangkala orang lalu mengatakan, oh bintang film dari Korea. Tapi setahu saya, laki-laki yang bintang dari Korea itu jarang yang maco. Semua seolah-olah laki-laki yang melambai. Apakah itu menjadi role modelnya? Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, ternyata anak zaman sekarang membutuhkan teladan, semacam potret yang hidup, yang bisa dihidupinya, supaya dia mampu untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak panjenengan dan sekaligus dia adalah anak Allah dengan baptisan yang dia terima. Bagaimana caranya kita bisa mendidik mereka? Nah, ibu bapak, saudara terkasih, mungkin orang tua akan mengatakan, Romo sih nggak kawin, jadi nggak tahu bagaimana caranya untuk mendidik anak, bagaimana susahnya mendidik anak. Ya, itu jawabannya. Saya setuju. Maka saya lebih baik jadi Romo aja, supaya bisa untuk memberitahu orang tua bahwa panjenengan salah. Nah, memang sulit untuk mendidik anak itu. Maka saya lebih kerasan jadi Romo. Perasaan dulu ya. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat, oh, zaman sekarang anak kekurangan role model. Orang tua, bapak, tidak hanya sekedar untuk dia menjadi bapak yang menaburkan benih sehingga anak ini lahir, namun mampukah kehadiran seorang bapak juga menampilkan bagi seorang anak itu bagaimana dia bisa berrelasi dengan Allah Bapa? Mampukah seorang bapak itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk supaya anak ini bisa belajar secara rohani bahwa Allah Bapa adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim. Kadangkala bagi anak ini, bapak ini menjadi semacam monster, menakutkan. Di depan bapaknya taat, tapi di belakang bapaknya, wah aku bebas. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat di sana apakah relasi orang tua dan anak, ya, khususnya tadi yang kita soroti bapak dan anak, bisa menampilkan kedekatan anak ini dengan Allah Bapa. Selain itu juga kita bisa melihat, kita belajar dari Santo Yusuf. Santo Yusuf menjadi penjaga bagi Maria dan Yesus. Menjaganya bagaimana? Sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Yusuf itu mendampingi Maria dan mau untuk mendidik Yesus yang bukan anak kandungnya. Dia mendampingi Maria semenjak hamil. Walaupun itu istrinya, tetapi kan benihnya bukan dari dia. Namun dia mampu untuk melindungi Maria dan Yesus. Tidak hanya itu, dia menyelamatkan dari keganasan Herodes. Dia juga mampu untuk memberikan rasa damai kepada Yesus dan Maria. Kita juga tahu, Yusuf tukang kayu pasti juga akan menularkan kepandaiannya kepada Yesus. Sehingga Yesus tidak hidup di desa sebagai petani, namun mempunyai kecerdasan yang lebih dibanding dengan yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pendek kata kita bisa melihat pada saat hari raya
keluarga kudus ini, kita bisa belajar dari bacaan-bacaan ini bagaimana penyerahan kita kepada Allah. Karena kadang-kala orang zaman sekarang itu mengandaikan, oh anak saya ini adalah investasi masa depan saya. Nanti kalau saya tua, saya bisa hidup bergantung pada anak, sehingga anak dianggap investasi masa depan. Namun cara mendidiknya, karena investasi masa depan seolah-olah ini menjadi tabungan, maka anak itu diajari apa saja supaya menjadi pintar. Dan orang tua saking sayangnya dengan anak, dia bekerja dengan baik dan dia mewariskan harta bendanya. Dan sedikit orang tua yang ngajari anak supaya melek finansial. Karena banyak orang tua yang ngajari anak menghabiskan harta warisan, bukan melek finansial. Nah, ibu bapak, saudara-saudari kasih, ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dan kita sebagai orang tua, kita harus mampu untuk juga memberikan istilahnya itu pencerahan-pencerahan kepada generasi muda supaya mereka mampu bertumbuh berkembang. Karena mereka akan menghadapi tantangan yang akan berbeda dengan diri kita, dan justru tantangannya akan lebih jauh lebih berat dibanding dengan zaman kita. Pendek kata, saya percaya dan saya yakin Bapak jenengan mampu untuk menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang mampu untuk dipercaya, dan orang tua yang bisa menjadi idola anak. Amin. Maka marilah kita